pagi kawan kulturasi. Kita hari ini berkesempatan untuk mengunjungi apa, Far? Ini adalah pesarean Eyang Kudo Kardono. Tuh, jadi pesarean Eyang Kudo Kardono ini letaknya di tengah kota Surabaya, deket banget sama Tunjungan Plaza ya, mall terbesar yang ada di Surabaya. Nah, tempat ini sangat bersejarah banget. Eyang Kudo Kardono juga memiliki legendanya sebagai Panglima Perang Majapahit. Nanti kita eksplor ke dalam ya. Yuk, ikut kita. Jadi Far, ini kita sampai di pesarean Eyang Kudo Kardono. Sempet dengar nggak nama beliau, Kudo Kardono? Sebelum kita berangkat ke sini sih kayaknya masih belum terlalu tahu ya. Dan ini ada di pusat Surabaya ya. Iya, bener banget. Jadi kayak di tengah kota Surabaya yang saya sendiri tuh nggak ngerti ini sebenarnya lokasi tepatnya di mana, sampai terus ada yang suggest kita ya untuk visit ke sini. Terus kemudian akhirnya kita cari, ternyata bener-bener di tengah kota Surabaya. Di Jalan Cempaka. Jalan Cempaka itu di daerah belakangnya Hotel Bumi Surabaya, Jalan Basuki Rahmat. Dekat dengan mall terbesar di Surabaya, Iya, Tunjungan Plaza, Plaza. betul sekali. Jadi Mbak Afi, sebenarnya siapa sih Eyang Kudo Kardono? Jadi kalau berdasarkan literatur yang saya baca, Eyang Kudo Kardono itu adalah Panglima Perang zaman Majapahit. Tepatnya pada era Raja Jaya Negara. Jadi waktu itu di zamannya Raja Jaya Negara itu banyak sekali pemberontakan. Jadi kan Majapahit itu pusatnya, ibu kotanya ada di Mojokerto. Kemudian daerah-daerah sekitarnya seperti Sidoarjo, Surabaya, dan yang lain-lainnya itu ternyata mereka punya gerakan-gerakan yang mengancam kesatuan dari kerajaan Majapahit. Nah, salah satunya itu yang dipimpin oleh Rakuti. Jadi dari sekian pemberontakan yang ada, itu yang paling membahayakan kedaulatan Majapahit adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti. Kebetulan lokasinya itu ada di Surabaya. Waktu itu namanya masih belum Surabaya ya. Saya belum tahu juga waktu itu namanya apa, cuman daerah inilah yang kemudian menjadi pusat pemberontakan. Nah, sebagian literatur itu juga menceritakan bahwa ini merupakan kayak markas pertahanan daripada Eyang Kudo Kardono waktu itu bersama prajurit-prajurit setia. Ngomong-ngomong Mbak Afi, tadi kan kita sebelumnya udah diskusi ya, baca-baca juga dari beberapa literatur, dan salah satu buku yang pernah baca soal Patih Gajah Mada, yang ternyata merupakan sepupu dari Eyang Kudo Kardono. Iya, bener banget. Jadi beberapa literatur juga menyampaikan bahwa beliaunya ini masih saudara dengan Gajah Mada. Namun posisi Gajah Mada waktu itu kalau dalam strata keprajuritan ya, itu gelarnya atau posisinya Gajah Mada itu masih seperti baru masuk gitu loh, baru masuk satuan tentara ya. Gelarnya itu bekel atau bekel, saya mungkin boleh dikoreksi nanti sama teman-teman. Sedangkan beliaunya ini sudah menjadi panglima perang waktu itu. Jadi posisinya adalah ketika pemberontakan Rakuti ini sedang besar-besarnya, Jaya Negara kemudian memerintahkan Eyang Kudo Kardono ini untuk langsung ke Surabaya untuk meredam pemberontakan. Sedangkan waktu itu Gajah Mada dan orang-orang terdekatnya, prajurit Bayangkari, seingat saya namanya, itu melarikan Raja Jaya Negara sampai ke desa Bedander. Mungkin kalau sekarang itu daerah Bojonegoro, melewati Jombang juga ya. Jadi diungsikan ke sana sampai situasi aman. Sedangkan strategi yang dilakukan waktu itu adalah mengirim Eyang Kudo Kardono ke Surabaya untuk meredakan pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Sehingga ketika situasi chaos seperti itu, situasi yang tidak menentu di daerah Mojokerto dan Surabaya, Gajah Mada punya strategi melarikan Jaya Negara ke tempat yang lebih aman, dan Panglima Perang Majapahit waktu itu yaitu Eyang Kudo Kardono ditugaskan untuk meredam pemberontakan yang ada di sini, Surabaya. Dan berdasarkan tadi kita berbicara juga dengan juru kuncinya, Mbah Pon. Itu Mbah Pon bilang kalau Eyang Kudo Kardono itu juga memerintah di seluruh Jawa Timur ya, maksudnya dalam segi perangnya itu tadi dia itu menguasai di seluruh wilayah seperti Jawa komandan Timur. ya. Betul. Jadi seluruh satuan yang ada di Jawa Timur itu berada di bawah komando Eyang Kudo Kardono. Oke, sekarang kita mau ajak teman-teman untuk explore lebih Boleh jauh banget. ya Mbak ya. Kita Siap. lihat lagi tempatnya seperti apa. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah makam dari Eyang Kudo Kardono, bisa dilihat di dalamnya.
Dan kalau kita mau masuk Mbak Afi tadi ada Ya, prosedurnya jadi ya? ini dalam atap ini ada pesarean dari Eyang Yudo Kardono bersama keluarganya juga ada di dalam, kemudian para pengawalnya juga dimakamkan, disarekan di dalam. Namun yang perlu kawan-kawan semua perhatikan sebelum masuk harus izin dulu dengan juru kunci. Namanya Mbah Pon, beliaunya juga tinggal di area pesarean Eyang Yudo Kardono. Jadi teman-teman jangan langsung masuk terus kemudian ke dalam ya, jadi harus ada izin dulu kepada juru kunci karena ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui, ada tata caranya, ada aturan-aturan yang kita semua harus hormati. Iya, tapi memang area makamnya juga dikunci ya Mbak ya? Ya, area makamnya dikunci, jadi memang harus izin dulu. Yang memisahkan antara Kublaikan sama orang-orang itu Yahudi Eyangnya. Jadi Eyang ini wafatnya tahun 11. Maksudnya tahun Kan 11. sudah lama ya. Iya. Jadi kita ini cerita dari urut-urutan orang yang megang sini. Iya. Makanya sini zaman Belanda diadakan sama bapak saya namanya Gumintosono. Bapaknya Mbah. Gumintosono itu artinya nang awakmu dhewe, itu ngenawakmu jumlahe langsung. 9. Nah, itu. Kawan-kawan, setelah kita mengeksplorasi bagian dalam dari pesarean makam Eyang Yudo Kardono, ternyata di sebelah bangunan pesarean tersebut ada beberapa bangunan ya yang kita eksplorasi letaknya di sebelah belakang. Ini apa aja sih, Far? Bangunan-bangunannya mungkin bisa dijelasin. Kalau di beberapa literatur itu bilangnya semacam candi, tapi sebenarnya namanya adalah Sanggar Pamujan. Karena masih digunakan tempat ibadah hingga sekarang. Oh, gitu. Ya, jadi kalau ini Sanggar Pamujan Trimurti, di dalamnya ada 3 dewa, yaitu Dewa 3 Brahma, arca. Arca, dia betulan menggambarkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang sampai sekarang masih digunakan oleh tempat ibadahnya umat Hindu. Oh, Cuma mungkin gitu. tidak banyak orang yang tahu. Jadi beberapa saja yang tahu memang masih melakukan ritual ibadah di sini. Gitu. Jadi ada 3 arca ya. Ya, Perwujudan dari 3 dewa di agama Hindu. Ada di dalam sini, cuman kita tidak bisa masuk ke dalam, cuman ini dari luar seperti ini bentuknya. Gitu. Ada satu lagi ya yang Ya. seperti ini, letaknya agak di sebelah agak sebelah belakang. Yuk coba kita lihat. Agak jauh dari Sanggar Pamujan yang tadi di depan, yang di dalamnya terdapat 3 arca perwujudan dari dewa di ajaran agama Hindu. Di sini agak belakang sedikit itu ada juga yang sama ya, Sanggar Pamujan. Apa sih, Far? Ini, Far, mungkin bisa sharing ke teman-teman. Sanggar Pamujan Majapahit sih dinamakannya Mbak. Karena biasanya masih digunakan ritual oleh orang yang menganut kepercayaan Islam Kejawen. Oh, untuk Islam Kejawen ya. Jadi kalau yang di depan tadi untuk mereka yang beragama Hindu, yang di sini untuk yang menganut kepercayaan Islam Kejawen. Iya. Tadi juga Dan- dengar-dengar sih ada yang Iya betul. Presiden Soeharto Iya. dulunya tuh pernah tirakat di sini. Karena ternyata pas kita baca di dalam itu masih ada silsilah keturunan dari kerajaan juga beliau. Oh, almarhum Iya. presiden kedua Almarhum kita ya. Presiden Soeharto. Ya dan Oh. beliau katanya memang pernah berlama-lama di sini Oh, oke. untuk ya mungkin karena masih sesepuhnya begitu. Ya kirim doa ini. Ya. Gitu. Jadi ini masih satu komplek dalam pesarean Eyang Yudo Kardono, ada 2. Jadi difasilitasin ya untuk mereka yang beragama Hindu, terus kemudian untuk mereka yang menganut Islam kepercayaan Islam Kejawen. Dan ada musola juga. Oh iya, dan musola juga di agak ke dalam sini. Di situ juga ada kayak tempat istirahat ya buat rekan-rekan yang berkunjung ke tempat ini terus ingin sekedar istirahat.
Kudo Kardono ternyata terdapat sumur keramat. Tadi Mbah Pon juga sempat menyinggung sebentar ya sedikit tentang sumur keramat. Singkatnya apa sih Far yang menjadi spesialis dari sumur keramat ini? Ya itu memang menurut kepercayaan dari Mbah Pon dan juga dari orang yang pernah menyaksikan sendiri bahwa kala itu ada ular sebesar 25 meter yang kemudian keluar dari area sini dan menempati sumur di sini. Oh gitu. Setelah itu dipercaya bahwa air dari sumur ini tuh bisa menyembuhkan penyakit, tapi dibuat mandi. Oh gitu. Iya. Jadi ngambil air terus kemudian digunakan ya, Ya, pakai mandi. ya kita mungkin tidak bisa melihat langsung dan tidak tahu, tapi itu menurut kepercayaan orang di sini. Dan beberapa orang memang masih menggunakan air dari sumur ini. Sehingga dikeramatkan itu tadi ya. Ya. Jadi tadi ya kita sudah mengeksplorasi kompleks dari pesarean Eyang Kudo Kardono yang merupakan Panglima Perang Mojopahit. Gimana Far kesannya tadi? Menarik karena sebelumnya belum pernah tahu dan kita lihat banyak sekali cerita sejarah ya mengenai kerajaan Majapahit, Jayanegara, dan juga tadi ada beberapa kepercayaan yang memang sebelumnya kita tidak tahu dan ternyata masih dianut hingga sekarang, dan banyak sekali tempat-tempat yang dianggap sangat suci di sini di Sakral pusat dan kota keramat ya. Surabaya. Nggak ngira banget loh ya, jadi di tengah kota yang sangat metropolitan ini masih ada tempat seperti ini yang melestarikan nilai-nilai luhur dan kebudayaan daripada Indonesia Dari zaman sejak kerajaan ya. dahulu kala, ya. Jadi tadi mungkin belum disampaikan kenapa kok kemudian tempat pesareannya di sini, karena ini merupakan tanah yang dihadiahkan kepada Eyang Kudo Kardono dari Jayanegara waktu itu karena berhasil meredam pemberontakan dari Rakuti. Maka Raja Jayanegara waktu itu memberikan sebidang tanah ini di antara Kalimas dan Kali Asin yang dinilai subur pada waktu itu sebagai hadiah dari Eyang Kudo Kardono sebagai penghargaan atas jasa beliau meredam pemberontakan dari Rakuti. Sebagai tambahan informasi, luas tanahnya sekitar 1000 meter persegi. Jadi luas sekali yang kompleks dari pesarean Eyang Kudo Kardono. Oke, sampai jumpa di video kulturasi yang selanjutnya. Dadah.